Shalom Bapak Ibu, welcome to FGF Medan. Kembali lagi kita berjumpa dalam ibadah pagi hari ini. Bapak Ibu, seperti biasa, sebelum kita memulai ibadah kita, berikut warta sepekan. Minggu depan, kita akan dilayani oleh Pastor Erwin Alexander. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe channel YouTube FGF Medan, boleh mensubscribe channel kita, kemudian jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar Bapak Ibu selalu terupdate dengan video-video kita. Bagi Bapak Ibu yang memiliki putra-putri di bawah umur 12 tahun, selepas ibadah ini selesai, Bapak Ibu boleh mengajak putra-putri Anda untuk mengikuti ibadah Kids di YouTube AFGF Kids. Bagi teman-teman yang masih muda maupun berjiwa muda, sore hari ini jam 5 sore, TYC akan live di akun Instagram TYC AFGF Medan. Dan kita akan dilayani oleh Pak Immanuel. So, jangan ketinggalan ya. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk berdoa bersama, doa malam tetap kita adakan setiap hari Selasa jam 7 malam secara online. So, Bapak Ibu tetap semangat untuk berdoa bersama. Bapak Ibu, AFGF Medan peduli COVID-19 masih membutuhkan uluran tangan Anda. Program ini kita khususkan untuk saudara-saudara kita yang terkena dampak langsung dari COVID-19. Bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk memberikan dukungan, boleh mengirimkan melalui nomor rekening yang tertera di layar Anda. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan umum maupun persembahan persepuluhan, silakan untuk mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar Anda. Demikianlah warta sepekan minggu ini. Enjoy the service. Shalom FGF Medan, kita sungguh sangat bersuka cita dan bersemangat bahwa pagi hari ini kita bisa sama-sama berkumpul di rumah kita masing-masing untuk memuji dan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini sebelum kita mulai Super Sunday kita mau sama-sama bersatu dalam doa. Let's pray together. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari yang luar biasa ini, kesempatan yang begitu indah untuk kami bisa datang ke hadirat-Mu Tuhan bersama-sama dengan keluarga kami, bersama-sama dengan saudara-saudara kami, juga sahabat-sahabat kami Tuhan. Dan saat ini kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang mempersatukan kami dalam roh dan kebenaran untuk kami sama-sama menyembah Tuhan, memuji, memuliakan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir dalam tangan-Mu. In the name of Jesus we pray, Amen. Let's sing this song together. Perfect promise, I won't look back.
my eyes on you. Jesus, you're the one I hold on to. Oh, oh, oh. I fix my eyes on you. You're my hope, the one I hold on to. Jemaat yang dikasihi Tuhan, segala hal yang terjadi maupun situasi atau kondisi yang terjadi saat ini, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita tidak akan ragu, kita tidak akan takut, karena kita tahu siapa yang bersama dengan kita adalah Tuhan Yesus yang luar biasa. Let's sing. So I will never be afraid. Your promises will always stand. You won't fail me, you won't fail me, you won't fail me. Yeah. So I will never be afraid. Your promises will never stand. You won't fail me, you won't fail me, you won't fail me, you won't fail me. You won't fail me, you won't fail me, you won't fail me, Lord. You won't fail me, you won't fail me, you won't fail me. Oh, oh, oh. I set my eyes on you. Jesus, you're the one I hold on to. Oh, oh, oh. I fix my eyes on you. You're my hope, the one I hold on to. Oh, oh, oh. I set my eyes on you. Jesus, you're the one I hold on to. Oh, oh, oh. I put my faith in you. You're my hope, the one I hold on to. Yeah. Thank you, Lord. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Oh, oh, oh. I set my eyes on you. You're my hope, the one I hold on to. Oh, oh, oh. I put my faith in you. Yes, Jesus. You're my hope, the one I hold on to. Yeah, yeah. Oh. Mari kita sama-sama naikkan pujian dan penyembahan kita di hadapan Dia. Raja yang luar biasa, Tuhan yang begitu mulia, Tuhan yang begitu agung, Tuhan yang begitu besar. Kami takkan ragu, kami takkan takut, sebab Kau besertaku. Kami takkan bimbang, kami takkan lupakan segala perbuatan-Mu yang ajaib, yang mulia. Kau sungguh besar, Kau yang bertata, Tuhan yang mulia, Tuhan yang setia.
Engkau Tuhan, ketika kami menyebut Engkau adalah Allah, itu berarti Tuhan bahwa kami percayakan seluruh hidup kami bahwa Engkau yang pegang kendali atas hidup kami Tuhan. Dan kami tidak perlu takut bahwa Allah kami sesungguhnya sungguh besar dan ajaib. Kami sungguh kagum Tuhan akan Engkau yang begitu luar biasa yang memegang kehidupan kami. Jemaat church, let this, biarkan ini jadi suatu deklarasi iman kita di hadapan Dia, bahwa Dia yang pegang hidup kita, dan itu sungguh luar biasa. Engkaulah tempat perlindunganku, dalam naungan-Mu ku berserah penuh. Yes Lord. Jiwaku melekat kepadamu, sumber pengharapanku, pemegang hidupku. Engkaulah tempat perlindunganku, dalam naungan-Mu ku berserah penuh. Jiwaku melekat, jiwaku melekat kepadamu, sumber pengharapanku, pemegang hidupku. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur untuk kita bisa kembali beribadah di rumah kita masing-masing. Mari kita akan berdoa terlebih dulu sebelum kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, hari yang luar biasa yang Kau berikan bagi kami, untuk kami boleh Tuhan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang menjadi kekuatan, menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, agar iman kami boleh tetap teguh dan kuat dalam situasi kondisi Tuhan yang sulit saat ini, dalam situasi pandemi COVID-19 pada saat ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, Engkau yang mengurapi jemaat-Mu ya Tuhan, Engkau yang senantiasa menguatkan, meneguhkan hati mereka dimanapun mereka berada pada saat ini ya Tuhan. Kasih-Mu dicurahkan bagi mereka ya Bapa. Engkau yang mengulurkan tangan bagi mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, urapan-Mu mengalir atas setiap keluarga demi keluarga, setiap jemaat-Mu yang ada ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Persiapkan hati kami untuk kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Setiap kita percaya katakan amin bersama-sama. Amin. God bless you. Puji nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi, kita pegang Alkitab kita nyatakan deklarasi greater blessing kita bersama-sama pada saat ini ya. 3, 2, 1. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciple, greater blessing. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, terima kasih Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi. Pagi hari ini kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
di mana selama 2 bulan ini, dari bulan Mei sampai awal bulan Juni ini, kita boleh yaitu mendengar firman Tuhan mengenai God faith, saudaraku. Ya, dan pagi hari ini di minggu pertama bulan Juni ini, saudaraku, kita nanti juga ada perjamuan kudus bersama-sama. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan terlebih dulu dengan tema yaitu the power of tongue, saudaraku. Yaitu kuasa daripada lidah, saudaraku. Karena itu mari saya ajak Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah atau dimanapun Bapak Ibu ada pada saat ini, kita akan buka Alkitab kita dari kitab Yakobus pasal yang ketiga, ayat pertama sampai ayat yang ke-6, saudaraku. Ya, kita akan baca bersama-sama dengan suara kita yang keras di rumah kita masing-masing, karena kita percaya iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Ya, Yakobus pasal yang ketiga ayat pertama, ya, kita akan baca bersama-sama. Saudara-saudaraku, ya, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ayat yang kedua, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya, saudaraku. Ayat yang ketiga, kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat yang keempat, dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Ayat yang kelima, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ayat yang ke-6 yang terakhir, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalahkan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka, saudaraku. Ya, kita sudah membaca bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan ini, di mana begitu pentingnya ya kita mengenal akan kuasa daripada lidah atau the power of tongue, saudaraku. Karena dengan lidah ya kita bisa memuji Tuhan, dengan lidah kita juga bisa mengutuk umat ciptaan Tuhan, saudaraku. Ada suatu ilustrasi yaitu mengenai seorang ahli filsafat Yunani, ya, di mana dia berkata kepada pelayannya untuk menghidangkan suatu hidangan yang terbaik. Lalu pelayannya atau hambanya ini menyediakan suatu hidangan sepiring lidah, saudaraku. Ya, sepiring lidah. Lalu dia berkata, saudaraku, ya, di mana inilah dikatakan lidah ini yang bisa memberkati. Lidah ini juga yang bisa menguatkan. Bahkan lidah ini juga yang bisa membuat kita bahagia. Lidah ini yang senantiasa boleh membawa kita kepada selalu yaitu pemulihan, yaitu restorasi yang daripada Tuhan. Ada kesehatan, kesegaran yang daripada Tuhan. Ya, ya, belakangan kemudian ya ahli filsafat ini juga berkata kepada pelayannya itu, hambanya itu, ya, coba hidangkan saya suatu makanan yang terburuk, katanya. Dan pelayannya kembali menghidangkan sepiring, yaitu lidah, saudaraku. Lalu dikatakan dengan lidah ini juga, ini bisa mengutuk orang. Dengan lidah bisa mengkhianati orang. Dengan lidah juga bisa mencelakakan orang. Bisa membuat orang yaitu terpecah belah, keluarga bisa terpecah belah, ya, bisa mengadu domba orang, bahkan perang dunia pun bisa terjadi gara-gara lidah, saudaraku. Ya, jadi kita bisa melihat di sini ilustrasi ini, ya, ini hamba atau pelayan adalah seorang hamba yang bijaksana, saudaraku. Kalau kita bisa melihat bagaimana ilustrasi ini, yaitu dikatakan dia
menghidangkan yaitu sepiring lidah, ya, hidangan yang terbaik. Bahkan yang keduanya juga sepiring lidah, hidangan yang terburuk, saudaraku. Nah, di sini kita bisa melihat begitu penting untuk kita memilih hidangan mana yang kita mau sajikan, ya, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, saudaraku. Mungkin untuk keluarga kita atau komunitas kita atau orang-orang yang ada di masyarakat, saudaraku. Karena itu kita harus memilih yang terbaik untuk menghidangkan suatu hidangan yang terbaik, saudaraku, yaitu melalui hidup kita, perkataan kita bisa memberkati banyak orang, kita bisa menolong banyak orang, kita bisa yaitu membahagiakan banyak orang, saudaraku. Ya, karena ini begitu penting dalam setiap kehidupan kita untuk kita bisa yaitu melayani Tuhan, saudaraku. Ada 3 hal yang ingin saya bagikan pada pagi hari ini, yaitu begitu pentingnya the power of tongue, pentingnya kuasa daripada lidah itu. Yang pertama kita bisa melihat yaitu kita harus pahami terlebih dahulu yaitu kuasa daripada lidah, saudaraku. Ya, kita harus pahami dengan baik-baik. Tadi dalam kitab Yakobus pasal yang ketiga ayat yang kelima kita sudah baca, dikatakan demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Wow, saudaraku, saudara bisa bayangkan ya, dengan dikatakan lidah itu anggota yang kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar, saudaraku. Ya, karena itu kita harus hati-hati dengan setiap perkataan kita. Bahkan di dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat 21, firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemahkannya akan memakan buahnya. Wow, ini serius sekali. Kita nggak bisa main-main. Kalau dalam terjemahan The Message dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, words kill, words give life. They are either poison or fruit. You choose. Artinya, saudaraku, di mana perkataan itu dapat membunuh, perkataan itu dapat memberikan kehidupan, ya, mereka itu ya bisa dikatakan racun atau juga buah, saudaraku. Dan Anda yang harus memilih, saudaraku. Karena itu penting, ya, di mana dikatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Ya, karena itu kita harus memilih untuk hidup. Kalau kita memilih untuk hidup, kita akan memakan buahnya. Tapi kalau kita memilih mati, saudaraku, ya, kita akan dikatakan mengalami akan keracunan, saudaraku. Ya, ada poison, saudaraku. Karena itu pilihlah yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Bahkan Amsal pasal 21 ayat 23 dikatakan, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Begitu penting untuk kita menjaga mulut kita dan lidah kita. Karena dengan kita memelihara mulut dan lidah kita memelihara diri daripada kesukaran. Saya percaya kita sudah cukup sukar, sulit hari-hari ini. Bahkan sejak Indonesia, bahkan dunia mengalami pandemi COVID-19, saudaraku, ya. Karena itu begitu penting untuk kita memelihara lidah kita dan mulut kita untuk kita terhindar daripada kesukaran-kesukaran yang lebih hebat lagi, saudaraku, dalam setiap kehidupan kita. Jadi hal-hal yang penting, saudaraku, saya katakan untuk bagaimana kita menjaga mulut kita, atau istilahnya yaitu jamu, saudaraku. Jaga mulut kita. Saya percaya dari mulut kita ini keluar kata-kata yang bisa membangun, kata-kata yang bisa juga mengutuk, saudaraku. Karena itu kita ingin senantiasa dari mulut kita keluar berkat, saudaraku. Ya, Yakobus pasal yang pertama ayat 26, firman Tuhan mengatakan demikian, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Hati-hati, saudaraku, ya. Kalau kita menganggap diri kita yang beribadah, yang rohani, saudaraku, tapi kita nggak mengekang lidah kita, sembarang ngomong,
yang suka menyakiti hati orang, melukai hati orang, ya, menimbulkan orang jadi tidak suka sama kita. Saudaraku, hati-hati. Kalau kita tidak mengekang lidah kita, sama dengan kita menipu diri kita sendiri, maka ibadah kita itu adalah sia-sia, saudaraku, dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Jadi kata-kata kita dapat menentukan hidup atau mati. Words can kill and words can give life, saudaraku. Amin, saudaraku. Karena itu berkata-katalah kata-kata yang memberikan kehidupan, kesegaran, kesejukan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga orang-orang bisa menikmati buah daripada setiap kehidupan kita, saudaraku. Ya. Yang kedua yang harus kita pahami yaitu pahami ukuran lidah, saudaraku. Pahami ukuran lidah. Dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat pertama dan kedua dikatakan, tadi kita sudah baca, ya, saya kembali bacakan, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ayat yang kedua, sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Wow, ini luar biasa sekali, saudaraku. Jadi kalau kita dikatakan tidak bersalah dalam perkataan kita, ya, ia adalah orang yang sempurna. Siapa yang tidak bersalah dalam perkataannya? Saya percaya nggak ada, ya, hanya Tuhan Yesus mungkin. Termasuk saya pun juga banyak salahnya dalam berkata-kata, saudaraku. Saya percaya juga saudara juga demikian. Karena itu kita adalah orang-orang yang belum sempurna, saudaraku. Karena itu kita harus tetap belajar bagaimana mengendalikan lidah kita atau jaga mulut kita, ya. Dengan cara begitu, saudaraku, kita bisa menghindari yaitu banyak kesalahan dalam setiap kehidupan kita, menghindari juga dari berbagai macam kesukaran dalam hidup kita, saudaraku. Ini penting. Ada suatu perkataan dikatakan demikian, ya, perkataanmu menunjukkan kedalaman imanmu. Your words show the depth of your faith, dikatakan. Kata-katamu itu menunjukkan kedalaman daripada imanmu. Perhatikan, saudaraku. Memang iman itu harus disertai dengan tindakan, tetapi juga harus ada yaitu kata-kata kita yang baik yang kita bisa pakai di mana perlu untuk membangun, saudaraku. Jadi kalau kata-kata kita, kata-kata yang kita sampaikan firman Tuhan, kata-kata yang menyegarkan, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang memberikan ketenangan, damai sejahtera, ya, orang nanti bisa menilai bagaimana perkataan kita itu menunjukkan kedalaman daripada iman kita, saudaraku. Dalam Injil Markus pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 22 saya akan bacakan. Firman Tuhan katakan, sebab dari dalam, yaitu dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Ayat 22, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Wah, banyak sekali, saudaraku, ya. Itu dari dalam hati orang timbul segala pikiran-pikiran yang jahat itu. Karena itu kita harus hati-hati dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Dalam Matius pasal yang ke-12 ayat 36 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus sendiri yang berkata, setiap kata yang sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman, saudaraku. Ayat ke-7, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi begitu penting perkataan kita, ya, apa yang keluar dari mulut kita, saudaraku. Karena Tuhan memegang setiap perkataan kita, saudaraku. Karena menurut ucapan kita lah kita akan dibenarkan, dan menurut ucapan kita pula kita akan dihukum, saudaraku. Dan kita akan mempertanggungjawabkan setiap perkataan kita pada hari penghakiman. Wow, ini kita mesti hati-hati, nggak boleh sembarangan, saudaraku, ya. Ya, ini penting dalam setiap kehidupan kita.
Yang ketiga, saudaraku, yang terakhir yaitu kita harus latih lidah Anda. Kita harus melatih lidah kita, saudaraku. Nggak boleh sembarangan. Dalam Yakobus pasal yang ketiga, ayat yang ketiga dan keempat, firman Tuhan mengatakan kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Ayat keempat, dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi, saudaraku. Ya, perhatikan baik-baik, saudaraku. Ya, begitu penting untuk kita memperhatikan ya bagaimana kita harus mengekang lidah kita, saudaraku. Ya, you can always improve if you keep training, saudaraku. Ya, sesuatu yang terus dilatih akan terus meningkat dan membaik. Karena itu kita harus melatih diri kita. Ya, bagaimana kita harus hati-hati untuk kita berkata-kata, saudaraku. Ya, untuk kita tetap menjaga mulut kita supaya tidak menyakiti hati orang, tidak melukai hati orang. Ya, ini harus hati-hati kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kita harus melatih, yaitu untuk lidah kita, saudaraku, ya, untuk yang A-nya, yaitu mulai membangun suatu komunikasi yang jujur, saudaraku. Begitu penting untuk kita bangun komunikasi yang jujur, dimulai yaitu dari saya dulu, dimulai dari kita dulu, saudaraku. Pribadi lepas pribadi, untuk kita berkata yang jujur, saudaraku. Penting dalam setiap kehidupan kita. Dalam Efesus pasal 4 ayat 25 dikatakan, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota, saudaraku. Jadi begitu penting untuk kita, yaitu buang segala kebohongan atau dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, saudaraku. Ayat 26 dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayat 27, ya, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Amin, saudaraku. Jadi kita harus hati-hati dengan kehidupan kita, saudaraku. Gak boleh sembarangan. Ya, bahkan dalam 1 Petrus ayat pasal yang ketiga ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu, saudaraku. Luar biasa. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ini cukup bagus, dikatakan di sini, if you want a happy life and good days, hari-hari yang baik, keep your tongue from speaking evil and keep your lips from telling lies, saudaraku. Ya, jadi kalau kita ingin hidup kita ini bahagia, happy, dan mempunyai hari-hari yang baik dalam hidup kita, kita harus menjaga lidah kita dari kata-kata yang jahat, dikatakan, dan menjaga mulut kita untuk berkata yang bohong, saudaraku. Ya, ini penting sekali dalam setiap kehidupan kita. Ya, karena suatu waktu kita harus mempertanggungjawabkan setiap perkataan kita di hadapan Tuhan, saudaraku. Ya, yang berikutnya ya dikatakan B, yaitu bagaimana kita harus melatih, yaitu lidah kita, yaitu kita harus buang perkataan yang kotor. Ya, tadi sudah dikatakan yang dalam firman Tuhan, kita harus buang setiap perkataan yang kotor dalam setiap kehidupan kita. Jangan ada perkataan yang kotor keluar dari mulut kita, saudaraku. Tapi kita boleh pakai perkataan yang baik. Itu dalam Efesus pasal keempat ayat 29, saudaraku. Kita pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ada amin, saudaraku. Jadi kita harus pakai perkataan yang baik. Perkataan yang baik itu ada dalam firman Tuhan. Begitu banyak nasihat demi nasihat di Amsal, luar biasa sekali, saudaraku, kalau kita bisa melihat.
Dan kita bisa juga menasihati orang melalui ayat-ayat firman Tuhan yang kita bisa bagikan. Kita pergunakan kata-kata yang membangun, saudaraku, kata-kata yang bisa menguatkan, yang bisa menyegarkan orang, supaya mereka yang mendengar setiap perkataan kita beroleh kasih karunia. Amin, saudaraku, puji nama Tuhan, kita bersyukur untuk semuanya itu. Dan yang C-nya dikatakan bagaimana kita harus melatih lidah kita mulai mendorong orang lain, saudaraku. Kita harus mendorong orang lain supaya orang itu bisa maju, saudaraku. Bukan mendorong supaya orang itu celaka, supaya orang itu masuk jurang, bukan, tapi mendorong dia untuk dia maju di dalam Tuhan, untuk dia senantiasa untuk naik ke level yang lebih tinggi lagi, untuk hidup orang itu bisa dikuatkan, bisa diberkati, saudaraku. Ya, ini penting dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Dan yang D-nya dari bagaimana kita harus melatih lidah kita, yaitu perlakukanlah orang lain seperti Kristus memperlakukan Anda. Ya, lakukan, saudaraku, ya. Orang lain, orang-orang yang ada sekitar saudara, bagaimana seperti Kristus yang sudah memperlakukan saudara dan saya. Ya, dalam Efesus pasal yang keempat ayat 32, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin, saudaraku. Kita dikatakan bagaimana sikap kita, yaitu kita ramah terhadap seorang yang lain, penuh kasih mesra, saling mengampuni sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Haleluya. Amin, saudaraku. Ya, saya ingin sedikit juga berbicara mengenai nama saya. Nama saya kan Indra. I-N-D-R-A, saudaraku. Ya, ini saya buat sendiri. I itu artinya apa, saudaraku? I itu artinya integritasnya tinggi. Ini yang merupakan kerinduan hati saya, bahwa hidup saya ingin dibangun ya atas dasar integritas yang tinggi, saudaraku. Ya, terus N-nya apa? N-nya yaitu no neko-neko orangnya, saudaraku. Ya, nggak macam-macam. Nggak muter sini, muter sana, ya, nggak berbelit-belit, saudaraku, tapi straightforward. Amin, saudaraku. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak, saudaraku. Ya, terus D-nya apa? D-nya durian kesukaannya. Wah, puji nama Tuhan. Ya, saya percaya banyak yang suka durian, tapi dalam pandemi ini, waduh, kita tahan selera dulu ya. Terus yang R-nya apa? R-nya ramah orangnya. Amin, saudaraku, puji nama Tuhan. Dan yang A-nya apa? Ya, A-nya itu aman berteman dengan dia. Wah, puji nama Tuhan. Saudara bisa tulis nama saudara sendiri masing-masing. Nanti saudara bisa pikirkan apa yang baik-baik yang saudara bisa tuliskan, mungkin yang berhubungan dengan karakter saudara, dan ini akan menjadi berkat bagi saudara sendiri dan juga bagi orang lain, saudaraku. Kita ingin melalui hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, saudaraku. Ya, dalam Amsal pasal 21 ayat 23 tadi saya sudah sebutkan, dikatakan siapa yang memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri daripada kesukaran. Amin, saudaraku. Begitu penting untuk kita jaga mulut kita dan lidah kita supaya kita terhindar dari banyak kesukaran di dalam kehidupan kita, saudaraku. Ya, Amsal pasal 12 ayat 13. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar daripada kesukaran. Amin, saudaraku. Kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Saya percaya dalam tantangan kesulitan apapun juga, Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk kita bisa keluar daripada setiap tantangan kesulitan, kesukaran dalam hidup kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang lebih daripada pemenang dalam Kristus Yesus. Amin, saudaraku. Karena itu tetap kuat dan teguhkan hati kita dalam setiap tantangan kesulitan apapun juga yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Amsal 13 ya, ayat yang ketiga, siapa menjaga mulutnya? Perhatikan ya, kalau kita jaga mulut kita, memelihara nyawanya, sama kita memelihara nyawa kita sendiri. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa
kebinasaan. Hati-hati saudaraku yang lebar bibir, ya, jangan sampai kita ini ditimpa kebinasaan. Karena itu kita harus menjaga mulut kita, menjaga lidah kita, sama kita memelihara yaitu nyawa kita sendiri. Amin saudaraku. Ya. Dan yang terakhir saudaraku, Amsal 18 ayat 21, kembali saya katakan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemahkannya akan memakan buahnya. Amin saudaraku. Begitu penting saudaraku. Apa yang saudara ucapkan hari ini akan menentukan hari esok saudara. Apa yang saudara katakan hari ini akan menentukan masa depan saudara. Kalau saudara ingin suatu kehidupan, ucapkan hal-hal yang baik. Ucapkan firman Tuhan. Ucapkan kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan. Karena itu saudara akan menuai hasilnya, akan memakan buahnya. Tapi kalau saudara mengucapkan yaitu kata-kata yang negatif, ya, itu adalah kematian saudaraku, ya. Kata-kata yang bisa membuat racun saudaraku, sehingga meracuni orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya mengajak untuk kita semua, mari saudaraku, jemaat Tuhan yang dikasihi, kita bangun kehidupan kita, ya, bersama-sama dalam kebenaran akan firman Tuhan. Untuk kita sungguh-sungguh melakukan 3 hal ini saudaraku, ya. Tuhan ingin supaya kita paham, ya, pahami kuasa daripada lidah itu. Kita harus mengerti begitu pentingnya. Kita nggak boleh sembarangan untuk berkata-kata. Ya, dikatakan orang yang cepat berkata-kata biasanya banyak melakukan kesalahan. Tapi kita harus hati-hati saudaraku. Bukan berarti kita diam saja, tidak saudaraku. Ada waktunya kita bicara, ada waktunya kita diam. Amin saudaraku. Ya, Tuhan ingin, ya, yang kedua yaitu kita harus pahami apa saudaraku, bagaimana kita harus juga kuasa daripada lidah ini. So, kita harus mengerti bagaimana Tuhan ingin agar hidup kita senantiasa diperbaharui hari demi hari dalam setiap kehidupan kita. Ada amin saudaraku, ya. Ini yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita, untuk kita terus maju, ya, melangkah, yaitu untuk mengalami akan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Pahami ukuran lidah itu, ya, karena dari setiap perkataan kita lah itu nanti kita akan dihakimi saudaraku, ya. Ya, karena itu jangan sampai kita ingin menjadi guru dikatakan, bukan berarti kita nggak boleh mengajar saudaraku, tapi kita mengajar sesuatu yang sudah kita alami dalam setiap kehidupan kita, sesuatu yang sudah terjadi dalam hidup kita, untuk kita bisa bagikan, kita bisa ajarkan kepada anak-anak kita, kepada anak-anak didik kita, murid-murid kita yang ada saudaraku, yang orang-orang yang kita muridkan saudaraku. Dan yang ketiga yaitu apa saudaraku, kita harus latih lidah kita. Amin. Latih lidah kita untuk tidak boleh berkata yang sembarangan di dalam setiap kehidupan kita saudaraku, ya. Karena perkataan kita itu menunjukkan kedalaman iman kita saudaraku. Amin saudaraku, ya. Latih lidah kita bersama-sama saudaraku, untuk kita senantiasa mau yaitu membangun komunikasi yang jujur, ya. Berkata yang jujur, yang benar saudaraku. Buang segala dusta dikatakan, ya. Buang perkataan-perkataan yang kotor dalam setiap pembandaran kita saudaraku. Mulai membangun atau mendorong orang lain untuk terus maju, memberkati orang lain saudaraku. Bahkan yang terakhir dikatakan, perlakukan orang lain seperti Kristus memperlakukan Anda. Saya saksikan sedikit bagaimana kesaksian saya sebelum saya bertobat dulu saudaraku, ya. Wah, saya ya seperti itu. Perkataan saya kotor, perkataan saya banyak bohongnya saudaraku. Saya juga banyak menipu orang lain saudaraku, ya. Tapi puji Tuhan, setelah saya bertobat, hidup saya diubahkan oleh kuasa Tuhan saudaraku. Sehingga kata-kata kotor itu, ya, bisa hilang aja begitu saudaraku. Bahkan dikatakan kata-kata yang suka untuk berbohong itu juga hilang saudaraku. Dan Tuhan merubah, menjamah hati saya, mengubah kehidupan saya. Bahkan kebencian yang ada pun dalam hati saya terhadap teman saya juga Tuhan angkat. Sehingga kami bisa kembali berdamai dan saling, yaitu untuk berteman kembali saudaraku. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mengingatkan kita pada hari ini untuk kita berhati-hati dengan kata-kata kita. The power of tongue, kuasa daripada lidah itu, yang kita harus jaga dalam setiap perkataan kita. Tuhan memberkati kita semua. God bless you. Ya.
Mari kita akan persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Ya, saudara ya yang ada di rumah bersama dengan keluarga, kepala keluarga atau IK leader bisa mengajak yaitu anggotanya atau member daripada family-nya, anggota keluarga untuk bersama-sama kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, saudaraku, sehingga kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini, saudaraku. Amin, saudaraku. Ya, kita mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan. Mari, saudaraku, ya, kita boleh mengangkat roti kita di tangan kita pada saat ini. Ya, kita mengucap syukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Roti yang melambangkan tubuh Kristus, ya, dan anggur yang melambangkan darah Yesus, saudaraku. Di mana kita bisa mengenang akan pengorbanan Yesus yang luar biasa di kayu salib 2000 tahun yang lalu, di mana darahnya tertumpah untuk setiap kita, saudaraku. Dia mati bagi kita supaya kita hidup bagi Dia, saudaraku. Amin, saudaraku. Karena itu mari, saudaraku, ya, kita bersama-sama pada saat ini ya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, ya, firman Tuhan mengatakan demikian, saudaraku. Ya, ayat yang ke-26, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi setiap kali kita makan roti, mengambil bagian dalam perjamuan kudus dan minum cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Yesus, dikatakan kita memberitakan kematian Tuhan. Kita memberitakan salib Kristus, ya, sampai Ia datang untuk kali yang kedua, saudaraku. Saya percaya melalui perjamuan kudus ada anugerah Tuhan, ada kekuatan, ada kesembuhan, ada restorasi, ada pembaruan, saudaraku. Bahkan kita boleh memperbaharui komitmen kita untuk menjaga lidah kita untuk tidak berkata yang sembarangan, saudaraku, tapi kata-kata yang berkat, kata-kata firman, kata-kata yang menguatkan boleh ada dalam setiap perkataan kita. Mari kita angkat roti yang melambangkan tubuh Kristus di tangan kanan kita dan kita boleh mengucap syukur atasnya. Bapa, kami mengucap syukur untuk yaitu tubuh-Mu, ya Tuhan, yang Kau pecah-pecahkan bagi setiap kami, agar kami juga boleh mengikuti teladan-Mu, memecah-mecahkan hidup kami bagi saudara kami, ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami adalah satu tubuh yang terdiri dari banyak anggota, agar kami boleh dipulihkan, agar kami boleh disatukan, ya Tuhan, agar kami boleh melayani Engkau, ya Tuhan, sebagai satu tubuh Kristus yang terdiri dari banyak anggota. Pakai hidup kami, buat hidup kami berarti bagi-Mu dan bagi orang lain. Terima kasih, ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, ya Bapa, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita boleh angkat cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Yesus di tangan kanan kita. Dan mari kita mengucap syukur untuk darah Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah perjanjian baru, darah yang sudah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami, darah yang membebaskan kami dari segala kutuk, bahkan sakit penyakit, ya Bapa, di mana kami boleh hidup di bawah kasih karunia-Mu. Terima kasih, ya Tuhan, melalui darah-Mu yang menjaga setiap keluar masuk kami, darah-Mu juga, ya Tuhan Yesus, yang melindungi kami dari segala macam penyakit, bahkan termasuk virus corona sekalipun, ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang menjaga Tuhan setiap keluarga kami, ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk darah-Mu, ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saya bisa letakkan cawan itu di kursi saudara atau di meja. Mari saya ajak saudara yang ada di rumah,
kepala keluarga atau IK leader bisa bergandengan tangan dengan anggota keluarga yang ada. Kita akan berdoa bersama-sama minta pemulihan keluarga boleh terjadi, ya, hubungan orang tua dengan anak boleh dipulihkan, atau saudara bersaudara bisa dipulihkan, saudaraku ya. Kita juga berdoa mujizat Tuhan boleh terjadi dalam setiap rumah tangga kita. Apapun tantangan kesulitan kita yang kita alami, baik dalam pekerjaan atau mungkin tantangan dalam ekonomi sekalipun, saudaraku ya, kita minta Tuhan menolong kita, mengulurkan tangannya. Tuhan membuka tingkap-tingkap langit untuk menyertai kita, memberkati kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama pada saat ini. Saudara bisa berdoa dengan suara yang keras di rumah saudara, ya, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, Kau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, melalui tubuh dan darah-Mu ini ya Tuhan, memberikan kehidupan bagi setiap kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu ya Bapa. Untuk kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu yang memberikan kekuatan, kehidupan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hamba berdoa Tuhan, kasih-Mu dicurahkan bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi, kita akan angkat tangan kita akan terima berkat-berkat Tuhan untuk kita bisa mengakhiri ibadah minggu ini di pagi hari ini dengan pengucapan syukur. Ya, kita akan angkat tangan kita bersama-sama. Bapa, hamba berdoa Tuhan, Kau memberkati jemaat berlimpah-limpah pada hari ini ya Bapa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, Engkau meteraikan firman-Mu, ukirkan dalam hati kami. Biarlah dari mulut kami hanya keluar pujian, penyembahan, doa, ucapan syukur kepada Engkau ya Tuhan, yang membawa Tuhan Yesus kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepadamu ya Bapa. Pakai hidup kami, buat hidup kami menjadi berkat, berarti bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Engkau memberkati jemaat berlimpah-limpah pada hari ini dengan berkat-berkat rohani, berkat-berkat jiwani, kerukunan, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan dalam setiap keluarga, rumah tangga Tuhan Kau curahkan. Bahkan berkat-berkat jasmani, kesehatan, umur yang panjang Tuhan berikan. Bahkan berkat-berkat keuangan Tuhan Kau tolong bagi setiap jemaat-Mu. Berkati mereka ya Tuhan Yesus yang kekurangan pada saat ini ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan, hamba berdoa menyerahkan semua jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu mulai hari ini dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kita yang percaya katakan amin bersama-sama. Amin, amin. God bless you. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Ya, bye-bye. Demikian ibadah online Super Sunday minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. God bless you.